Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rizda Manandar Lonjiba dengan NPM 231506102. Oke, saya di sini ingin mempresentasikan tentang makalah yang sudah saya buat yang berjudul Chatbot Support UMKM. Oke, langsung saja ke PPT-nya. Oke, inilah PPT yang sudah saya buat, ini yang berjudul Chatbot Customer Support UMKM berbasis RAG dan LLM. Oke, langsung saja latar belakang kenapa saya membuat makalah tentang ini. Yang pertama itu UMKM itu berperan sangat penting dalam perekonomian nasional. Nah, itu banyak UMKM itu masih melayani pelanggan secara manual. Itu tentu saja kurang efektif. Itu yang ketiga itu adalah pertanyaan pelanggan bersifat berulang seperti harga, stok, dan pengiriman dan lain-lainnya. Atau yang keempat itu layanan manual menyebabkan respon yang lambat dan tidak konsisten. Lalu berikutnya itu ada dibutuhkan solusi otomatis berbasis teknologi AI. Oke, langsung saja ke rumusan masalah dan tujuan. Nah, di sini adalah rumus masalahnya, yaitu bagaimana merancang chatbot customer support UMKM berbasis RAG dan LLM. Nah, itu yang kedua itu ada bagaimana RAG meningkatkan akurasi jawaban chatbot. Lalu itu ada tujuannya. Lalu tujuan dari makalah yang sudah saya buat ini adalah untuk merancang chatbot customer support UMKM. Lalu itu yang kedua itu ada menerapkan metode RAG pada LLM. Maksudnya itu ada konsep dari chatbot itu sendiri. Yang pertama itu chatbot adalah sistem AI untuk interaksi percakapan. Chatbot ini itu digunakan untuk layanan pelanggan. Chatbot juga itu untuk memberikan respon otomatis dan cepat seperti pemakai itu bisa menanyakan stok maupun harga, itu kan balas menggunakan chatbot. Itu chatbot juga bekerja selama 24 jam, artinya tidak tidur sama sekali. Itu ada Large Language Model atau LLM-nya. Itu model AI yang untuk memahami bahasa alami seperti bahasa manusia. Contohnya ChatGPT. Nah, itu ada kelebihannya nih. Kelebihan itu adalah bahasa yang natural. Nah, kekurangan ini itu berisiko halusinasi tanpa data pendukung. Nah, jika ada pertanyaan seperti contohnya harga, tapi harga dari kartu, cuman kartu itu tidak ada dalam stok. Nah, itu bisa beresiko untuk chatbotnya itu halusinasi. Nah, itu ada Retrieval Augmented Generation atau RAG. Itu untuk menggabungkan pencarian data plus generasi jawaban. Itu untuk mengambil informasi dari dokumen UMKM. Itu untuk mengurangi kesalahan informasi. Lalu itu jawaban berbasis data valid. Nah, ini untuk metodologi penelitian yang saya pakai di makalah saya. Yang pertama itu ada tahapannya. Tahapan itu yang pertama itu ada pengumpulan data dari UMKM. Nah, kita itu mensurvei tentang stok segala macam dan apa saja yang dibutuhkan bagi UMKM ini. Itu ada pra pemrosesan data. Nah, ini sebelum diproses datanya itu ada pra pemrosesan data. Itu ada tiga itu pembuatan embedding. Lalu itu yang keempat itu ada vector database, membuat database. Lalu itu yang lima itu implementasi chatbot RAG. Lalu itu yang keenam itu ada pengujian sistem. Nah, di sini ada arsitektur sistem. Nah, yang pertama itu ada penggunaan mengajukan pertanyaan. Itu sistem cari dokumen relevan, LLM menghasilkan jawaban berbasis dokumen, dan jawaban dikirim ke pengguna. Nah, ini arsitektur sistemnya. Yang pertama itu pengguna akan mengajukan pertanyaan. Istilahnya seperti stok harga dari bahan pokok cabai. Itu sistem itu akan mencari dokumen yang relevan tentang stok cabai ini yang telah dimasukkan dari UMKM. Lalu LLM ini akan menghasilkan jawaban berbasis dokumen, yang mana dia akan menjawab sesuai dengan apa yang di dokumennya. Itu jawabannya ini akan dikirim ke pengguna. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, chatbot ini mampu menjawab pertanyaan pelanggan dengan akurat. Nah, RAG ini meningkatkan konsistensi jawaban. Nah, itu yang ketiga itu untuk mengurangi beban kerja admin UMKM. Itu yang keempat itu ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, di sini ada kesimpulannya itu yang pertama itu ada chatbot RAG LLM itu efektif untuk customer support UMKM. Nah, ini untuk sarannya itu untuk sistem ini itu diintegrasikan ke WhatsApp, lalu pengujian langsung dengan UMKM. Yaitu yang ketiga itu pengembangan fitur lanjutan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Uh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.